Acara ini acara yang sangat luar biasa. Kita mempersiapkan pemimpin yang bukan hanya di partai saja. Partai hadir untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin negeri ini. Jadi pelatihan ini sangat penting. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau tidak disiapkan bekal yang cukup, ya, pelatihan yang cukup, bagaimana akan memimpin dengan baik? Apalagi tadi sudah dijelaskan, kita ingin menyiapkan bukan politisi, negarawan, khadimul ummah, yang melayani ummah. Saya berharap pelatihan ini bukan pelatihan menyiapkan satu orang dijadikan Superman, tidak, tapi teamwork yang solid, yang kuat, yang bermartabat. Itu yang penting. Tidak mungkin seseorang mampu melaksanakan segala-galanya. Dan kalau itu terjadi ataupun ada, tidak ada yang bisa mengalahkan dan menandingi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Backup pun dari Allah, wahyu turun untuk beliau. Tapi kita dapatkan Rasul membangun teamwork yang sangat bagus, amal jama'i. Saya berikan contoh, perang Khandaq. Sebagian mengatakan Ghazwatul Ahzab, dua-duanya benar namanya. Perang yang seluruh kabilah-kabilah bangsa Arab bersama-sama, bukan hanya kelompok kufar Quraisy saja yang ada di Mekah. Bahkan dari dalam kota Madinah pun juga bergabung dengan mereka untuk menghancurkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Daulatul Islam di kota Madinah. 10.000. Coba. Tapi apa yang terjadi? Dipanggil para sahabat. Dan kita hanya punya pasukan tidak lebih dari 3.000. Logistik lemah, makanan semua lemah, fisik, semangat, iman yang kuat. Salman Al-Farisi memberikan usulan buat parit, dan ini tradisi tidak pernah ada dalam Jazirah Arab ya. Yang namanya membuat parit tidak pernah ada. Antum tahu panjang paritnya berapa? Panjangnya 5.544 meter. Ustaz sudah pernah ngukur? Ya kalau nggak percaya ukur sendiri. Mungkin antum mencari paritnya pun sudah sulit. Tapi di zaman kita sekolah dulu kita tahu tempat-tempat parit. 5.544. Pertanyaannya, kok paritnya tidak keliling Madinah semuanya? Karena di Madinah itu ada titik-titik yang apa namanya, kuda pun nggak bisa lewat. Batu-batu yang tajam sebelah timur dan sebelah barat. Peluang hanya di 5.544 meter. Kedalaman sekitar 3,5 atau 3,6 meter. Lebarnya 4,6 meter. Pas setengah lebih. Jadi kuda nggak bisa lompat. Kerja siang malam selama 6 hari. Tuh bayangkan 6 hari kerja. Bukan 2 pekan, 20 hari musuh udah masuk. Karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu ya sekitar 10 hari, 15 hari lah. Ini harus selesai. Harus selesai dalam waktu yang secepat-cepatnya. Rasul memberikan motivasi, dorongan. Saya berharap kepemimpinan di pelatihan ini memunculkan pemimpin-pemimpin yang optimis. Walaupun dalam keadaan sulit, pemimpin harus memberikan motivasi. Kita bisa, kita sanggup. Sandaran kepada Allah kuat. Tadi dijelaskan oleh Dr. Surahman, kasbul qulub. Ambil hati manusia. Jadi tidak hanya kita berpangku tangan saja atau memberikan semangat yang tanggung kepada mereka.
dalam keadaan yang sangat kritis, sangat sulit. Rasul mengatakan, futuh untuk Persia, futuh untuk Syam. Kita akan menaklukkan Persia, kita akan menaklukkan daerah Syria, Palestina, dan kita akan menaklukkan Yaman. Itu buat mereka itu sulit dipahami. Ini dalam keadaan kritis. Dan ketika mereka sudah tidak bisa lagi menghancurkan salah satu batu, satu kali pukulan terbelah. Rasul yang turun, Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap pelatihan ini memunculkan pemimpin yang merakyat. Bukan di Istana Gading, tadi dijelaskan oleh Presiden Partai, turun. Kasbul Qulub, ambil hati. Politisi, negarawan, dan da'i, semuanya ada pada diri saudara-saudara semua sekalian. Yang benci bukan dibenci, datangi. Ya. Dan tidak mungkin kita diusir dari rumah itu. Perang dengan cinta, tadi kata Dr. Surahman. Saya belum paham juga strategi bagaimana. Tapi yang jelas, ini pertempuran dengan senyum. Jadi murah senyum. Cuma saya ingatkan, jangan senyum sendirian. Ini hati-hati. Ya, harus ada orangnya. Dan sedekah, tabasumuka, senyummu di depan saudaramu, harus ada saudaramu. Itu sedekah. Kalau ngaca terus tersenyum, apalagi yang dalam kaca tidak tersenyum, hati-hati itu. Cuma kalau bendahara, dia tidak terima senyuman. Cari bendahara di seluruh dunia, dia nggak punya berangkas untuk menampung senyum, nggak ada. Berangkas ya, sambil senyum, sambil keluarkan infaknya, itu. Jangan keluarkan infak, tarik-tarikan, nah itu kan. Negarawan, kasbul qulub. Kalau kita ingin menjadi partai yang besar, kita harus mampu memberikan pelayanan pada masyarakat. Jadikan PKS ini partainya umat, partainya bangsa, partai seluruh masyarakat, partai mereka-mereka yang kecil, yang miskin, yang menengah, yang kaya. Di kota, di desa, di kampung, dimanapun, kita harus mampu mengambil hati mereka. Siapkan pemimpin yang semacam ini. Saya tidak ingin memunculkan pemimpin-pemimpin atau pelatihan ini hanya pemimpin-pemimpin di ruangan 5x4, tidak. Pemimpin yang siap turun, yang siap tidak dihormati, yang siap mungkin dimarahi, ya siap. Contoh baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya akan ceritakan salah satu atau saya akan ungkapkan bahasa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di penutup ini. Beliau tidak pernah marah kalau berkaitan dengan pribadinya. Baca dalam sejarah. Setelah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib, paman beliau wafat, masak sendiri di rumah. Tempat masak itu kotoran unta semua ditaruh di situ. Sabar. Sujud dikasih isi perut, taruh di belakangnya. Sampai putrinya adalah Fatimah Zahra radhiyallahu anha yang memberikan, marah dengan mereka. Tetapi kalau yang berkaitan dengan agama, dengan risalah, dia akan katakan, anan nabiyyu la kadzib. Aku seorang nabi, bukan pendusta. Ana bin Abdul Muttalib. Saya ingin pemimpin-pemimpin yang kita siapkan itu jangan ada perasaan benci pada sesama. Hanya tersinggung sedikit ngamuk. Saya inginkan pemimpin-pemimpin yang kita siapkan, kesabaran kita dengan ikhwah dan akhwat kita harus lebih besar. Karena dalam perjalanan ini pasti ada gejolak, ada ketidakenakan, ada sesuatu ini, ya sabar. Harus lebih sabar. Karena yang sudah ada di sekitar kita ini sudah kasbul qulub, sudah kita ambil hati, jangan dilepas. Yang keluar pun kalau mau datang, ahlan wa sahlan. Dan yang benci pun ambil hati mereka.
Yassiru wa la tu'assiru. Ini pemimpin yang begini. Basyiru wa la tunafiru. Coba kita lihat seorang dokter, ya, ini contoh saja. Setiap pasien pastinya resepnya beda-beda. Bahkan ada satu ungkapan, kalau resep yang diberikan sama pasien sama semua, ini yang wassalam lebih banyak. Walaupun ada dokter-dokter tertentu mungkin melihat pasien langsung belum diajak udah dikasih obat dulu. Nah ini dokter ini saya nggak tahu, ini mungkin ilmunya udah luar biasa. Beda. Dan dalam persepsi Islam pun demikian. Coba saya berikan contoh, 2 orang musafir di bulan suci Ramadan ke Surabaya. Dewan Syariah pasti sudah menyiapkan jawabannya. Yang satu mengatakan, Ustadz, ini perjalanan ke Surabaya hampir 780 kilo. Saya mau berangkat. Bagusnya saya puasa atau tidak? Di Dewan Syariah lihat, pertama postur tubuh dilihat. Tetap yang tanya, tuh buka aja deh. Ya bukan dari timbangan, yang pasti nggak pakai timbangan. Nggak ada di Dewan Syariah terus timbang dulu deh. Antum ya kita naik bus ini, ya mungkin berhenti ini. Terus ini puasa bagus. Jadi untuk ini yang lebih bagus adalah berbuka. Kenapa dia berbuka? Ya diprediksikan perjalanan. Ya kalau nggak buka sampai di Surabaya langsung mustasfa, rumah sakit. Kalau yang ini mobilnya dengan AC, pesawat pasti AC juga. Kalau pesawat pakai kipas angin dia juga. Sampai lebih bagus dia puasa. Jadi ketika pemimpin yang kita siapkan ini menghadapi kader yang di luar, dia paham. Untuk ini caranya ini. Untuk tokoh ini pintunya ini. Jangan semua lewat satu pintu. Oh ini pintu ini. Ini dengan kata-kata. Udah. Datangnya aja rumahnya selesai. Kalau ini dinasihati. Kalau ini harus tegas sedikit. Kalau ini harus ada ta'dib, harus ada sanksi. Semuanya beda. Sama seperti seorang ayah itu melihat anak-anaknya. Ada anak nomor sekian berbuat kesalahan, cukup dilirik sama bapaknya. Selesai udah, dia udah paham. Anak yang kedua nggak bisa dilirik. Dilirik, balas lirik juga dia. Nggak bisa. Berarti ini harus dinasihati. Anak yang ketiga harus sanksi. Suruh berdiri, suruh ini, suruh apa. Itu seorang pemimpin yang paham siapa yang kita hadapi. Jangan orang dengan dilirik aja sudah sadar, pakai di kerasi dia, jadi lari dia. Nah, siapkanlah pemimpin-pemimpin semacam itu. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Aturan main harus kita sepakati supaya semua itu membangun soliditas internal kita dan tidak bisa dimainkan dari luar maupun dari dalam untuk kita meraih kemenangan ke depan biiznillah. Olehnya itu ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Jadi kalau satu kebenaran tapi nggak ada aturan main yang jelas, ya, tidak teratur, yang batil bisa mengalahkan yang ini. Olehnya itu aturan main, kesepakatan. Ya, apa yang al-muslimuna ala syurutihim. Jadi yang sudah kita sepakati ini kita jaga. Nggak bisa kita main-main. Dan kita menyiapkan pemimpin-pemimpin yang sangat mutqin, sangat profesional. Jadi tidak hanya terus kita bekerja sama, tapi aturan main. Menempatkan seseorang pada tempat yang pas penting juga. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Jadi kalau seseorang diberikan tugas yang tidak layak, ya akan muncul kehancuran. Olehnya itu saya ingatkan juga antum ketika memberikan pelatihan, kalau ada salah satu kader kita yang tidak pas,
kader pun harus ngomong, saya nggak akan bagus kerja di sini. Seperti ungkapan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ij'alni ala khazainil ardh. Letakkan aku posisi ini. Jangan sudah 6 bulan baru kader tadi mengatakan, saya emang nggak pas di situ. 6 bulan sayang. Jangan hanya lewat. Saya di sini insya Allah bisa. Cuma kalau posisi ini akan lebih khidmat dan saya akan lebih bagus di situ. Nah, ini penting sekali. Nah, pelatihan-pelatihan ini kita siapkan. Jadi kalau level DPP ini levelnya sudah menteri. Kalau DPW levelnya gubernur, DPD, bupati, DPC, camat. Jadi berbicara itu seperti mereka-mereka yang dalam posisi itu. Saya nggak inginkan ketika dalam posisi tertentu bahannya nggak ada. Atau ketika pidato ada kipas angin terbang juga. Atau ditaruh di kantong ketika sampai, waduh lupa aneh ini bahannya di mana ini. Artinya disiapkan. Disiapkan dan disampaikan terus. Jadi semua ini kita siapkan untuk menyongsong tadi 2024. Insya Allah kita mampu meraih kemenangan di situ. Biiznillah. Kemudian juga saya ingin ingatkan satu hal. Jadi di samping ta'awun, tansik, kerjasama yang bagus, tawadhu, ya tidak menghakimi siapapun, tidak merasa di atas. Ada satu hal yang penting juga. Apa itu? Kita kembalikan kepada Rabbus samawati wal ardh. Jadi masing-masing itu disiapkan untuk ngadu kepada Allah. Kita lihat bagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga sebagai penutup. Amul Huzun, 3 tahun. Kemarin saya sampaikan di acara live hari Selasa malam, walaupun tidak semuanya. Antum bayangkan di bahasa kita sekarang lockdown. Di Syi'ib Amir, Syi'ib Ali, Syi'ib Abi Talib, Syi'ib Bani Hasim. Jadi Syi'ib itu tempat antara 2 bukit. 3 tahun Rasul dikurung di situ. Gak ada jual beli, gak ada hubungan sosial, gak ada politik, gak ada ini. Makan daun-daunan. Sabar. Sampai perjanjian yang mereka sepakati di antara mereka hilang semua. Kecuali Bismikallah, Bismillahumma, Bismikallahumma. Dengan nama Allah. Itu yang tersisa. Lain dimakan raib dan dalam Ka'bah. Saya nggak ingin cerita, tidak ingin cerita ini semua, tapi yang ingin saya sampaikan adalah setelah wafat istrinya, pamannya, Rasul berangkat ke Taif 100 kilo, jalan kaki, kadang-kadang naik jalan sampai. Di sana dilempari batu, provokatornya banyak. Pulanglah Rasul. Ini sebelum Isra Mi'raj. Sampailah di salah satu kebun kurma, darah pun mengalir. Sambil dia katakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Walakin afiyatuka hiya awsawli. Na'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi amru dunya wal akhirah min an tunzila biha alayya ghadabu aw yahilla alayya sakhatuk falakal udba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa billah. Ini ungkapan yang sudah luar biasa. Duhai Allah, ashku dha'fa quwwati, aku mengadu padamu ya Rabb tentang kelemahan diriku, kelemahan daya upayaku, kekurangan daya upayaku, dan kehinaan manusia kepadamu. Artinya tidak menghormati Rasul manusia-manusia ini. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkaulah Tuhan mereka-mereka yang tertindas, mereka-mereka yang dhaif. Wa anta Rabbi. Ila man takiluni, kemana aku harus Engkau serahkan ya Allah? Apakah diserahkan semua orang yang aku tidak kenal yang nanti juga akan menguasai, atau musuhku yang nanti juga akan menguasaiku? Tapi yang digaris bawahi sangat penting, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali.
Asalkan Engkau tidak murka, tidak benci padaku ya Allah, aku tidak peduli itu semua. Aku bersandar berlindung dengan cahayamu yang menerangi alam semesta kegelapan. Afiatmu, kesehatan yang Engkau berikan padamu, keselamatanku. Sekali lagi, kemurkaan, kebencian tidak menimpaku. Aku akan merayumu terus ya Allah, sampai aku meraih ridhamu. Coba. Falakal udbah hatta tarda, aku akan rayu Engkau ya Rabb, sampai aku mendapatkan ridhamu. Tidak ada daya bagiku untuk mendapatkan segala sesuatu yang baik. Dan tidak ada upaya, la haula wala quwata, untuk aku menjauhkan diriku dari segala keburukan, kecuali bersandar kepadamu ya Rabb. Siapkan pemimpin yang semacam ini. Ada waktu mengadu. Jangan berpikir karena kekompakan kita, kehebatan kita, kita pasti akan menang. Jangan berpikir. Lakukan semuanya itu dengan sangat profesional. Terus katakan, ya Rabb, inilah kemampuan hamba-Mu yang miskin, yang la haula wala quwwata, gak ada kekuatan. Yang kami nantikan adalah kemenangan dari-Mu ya Rabb, pertolongan-Mu. In tansurullaha yansurkum. Kalau Engkau benar-benar yang Engkau lakukan semuanya lillahi ta'ala, bangun ukhuwah, bangun persaudaraan, bangun kerja semua untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada ujub pada diri kita, tidak ada buruh, tidak ada, insya Allah Allah pasti akan memberikan sesuatu kemenangan, kebahagiaan pada kita semua. Contoh dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengar tadi, kita jadikan dalam pelatihan kepemimpinan kita di hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita min ibadihil mukhlasin, wa yusabbit aqdamana wa yaj'alna min junudihi al-mukhlasin. Amin ya rabbal alamin.